pertemuan kedua setelah UTS ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen pembiayaan investasi. Siapa aja sih anggota kelompok 2 itu? Pertama itu Ami, namanya Mirna Wulandari. Kemudian ada Ananda Citra, Andini Lestari, Angga Adiaksa, Anggi Nurlaili, Anik Nuria, Aninggih, Anis Imeliana, Anissa Ayu, Anissa Fadila, Anissa Maya, Anissa Ika, Aprilina Sukmayanti, Ari Kurnia, Arifia, dan juga Uyun Lusnia. Selamat menonton. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu kita membahas tentang pendahuluan, kemudian ciri-ciri investasi, pembiayaan mudharabah, kemudian pembiayaan musyarakah, dan yang terakhir adalah fitur pembiayaan investasi. Bagaimana kita ketahui bahwa pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembiayaan pembelian atau pembangunan tempat usaha, pembelian mesin, serta kendaraan-kendaraan operasional. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian aset perusahaan, misalnya pembelian mesin untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pembelian alat-alat berat untuk para kontraktor tambang, pembelian kapal untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran atau angkatan laut. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri investasi ada 5. 1. Untuk mengadakan barang-barang modal. 2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. 3. Berjangka waktu menengah dan panjang. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya lebih lama daripada jangka waktu pembiayaan modal kerja. Yang keempat, pihak nasabah boleh mengajukan cara pembayaran, apakah diangsur secara pro rata per bulan atau tidak. Apabila pendapatan nasabah setiap bulannya tidak merata, maka bank sebaiknya menyesuaikan. Jangan sampai bank memaksakan angsuran yang sifatnya rata per bulannya, sedangkan pendapatan nasabah tidak merata setiap bulannya. Hal itu tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi nasabah dalam proses pembayaran. Yang kelima, pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyek arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan, sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran atau pembayaran kembali ke pembiayaan. Transaksi pembiayaan investasi ada 2, yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah. Dalam hal ini kita akan membahas mudharabah. Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, dan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pengelola. Akad kerjasama mudharabah sendiri ada 2. Yang pertama mudharabah muthalaqah, atau yang biasa disebut investasi tidak terikat, di mana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, atau yang biasa disebut investasi terikat, di mana dalam hal ini pemilik modal memberikan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pengelola dalam menjalankan usahanya. Kemudian rukun dan syarat mudharabah. Rukun akad mudharabah. Menurut Adiwarman Akarim, ada beberapa faktor-faktor atau rukun dalam akad mudharabah. Yang pertama yaitu pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. 2. Objek mudharabah atau modal dan kerja. 3. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. 4. Nisbah keuntungan. Syarat akad mudharabah. Agar akad mudharabah dapat dilakukan, maka perlu dipenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat.
Dua, adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas atau bukan utang. Modal tersebut dapat berupa uang ataupun aset lainnya. Tiga, terjadi ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola. Empat, nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dikemukakan di kemudian hari. Jika dikemukakan hari ada perubahan nisbah, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu, atau nisbah tersebut harus dibuat dengan jelas. 5. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Selanjutnya adalah implementasi produk pembiayaan mudharabah. Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja atau investasi. Pembiayaan mudharabah muqayyadah di sini dapat diambil contoh Bank Syariah sebagai agen investasi. Bank Syariah di sini dapat memberikan jasa dan mempertemukan pihak pemilik dana yang akan menginvestasikan dananya ke dalam proyek atau usaha tertentu yang dimiliki. Persyaratan investasi tertentu yang harus dipenuhi oleh pengelola dana. Jadi, sebelum melakukan penyaluran dana, Bank Syariah akan mencapai proyek atau usaha yang dimaksud dan melakukan analisa bisnis serta penilaian kelayakan proyek atau usaha serta memberikan rekomendasi yang tidak mengikat kepada pemilik dana untuk melakukan investasi. Ditinjau dari segi resiko yang bisa terjadi produk mudharabah muqayyadah ini, maka Bank Syariah sebagai agen investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, channeling agen, merupakan Bank Syariah hanya memberikan alternatif sesuai hasil evaluasi dan analisa yang dilakukan. Sedangkan keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya berada pada pemilik dana. Jika telah terjadi kesepakatan, maka tugas Bank Syariah telah selesai sehingga Bank Syariah akan mendapatkan arranger fee. Pada PSAK nomor 59 perihal perbankan syariah mengatakan apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak mengandung resiko, maka pelaporannya tidak dilakukan dengan neraca, tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat, sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan. Jenis yang kedua adalah executing agent, merupakan Bank Syariah ikut menanggung resiko atas pembiayaan yang disalurkan sehingga proses pemberian dan keputusan di samping dilakukan secara bersama-sama dengan pemilik dana. Bank Syariah bertindak selayaknya sebagai pemilik dana. Dalam PSAK nomor 59 menyatakan apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah tetapi juga menanggung resiko atas penyaluran dana tersebut, maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh bank. Adapun rukun dari mudharabah muqayyadah ada 5, yaitu yang pertama, adanya pihak pemilik dana, yang kedua, adanya pihak pengelola dana, yang ketiga, adanya pihak yang memberikan jasa perantara, yang keempat, adanya proyek atau usaha, yang kelima, adanya kesempatan di antara para pihak. Oke teman-teman, kita membahas yang selanjutnya yaitu tentang pembiayaan musyarakah. Jadi pembiayaan musyarakah itu apa sih? Nah, pembiayaan musyarakah itu adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal atau sahibul mal untuk menyertakan malnya atau modalnya dalam suatu usaha.
Kemudian, masing-masing pihak ini mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Lalu apa aja sih rukun-rukun dalam musyarakah? Yang pertama itu adalah adanya pihak-pihak yang berakad, begitu. Kemudian yang kedua adanya objek yang diakadkan. Nah, objek ini bisa berupa modal, terus kegiatan usaha atau kegiatan kerjanya seperti itu, terus keuntungan kayak gitu ya, profitnya berapa gitu. Yang ketiga adalah sirot, yaitu ijab dan kabul. Ini maksudnya serah terima seperti itu. Syarat musyarakah. Syarat musyarakah yang pertama bagi yang berakad adalah yang pertama, pihak mitra yang melakukan akad harus dalam kondisi cakap hukum dan kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Dan yang kedua, objek yang diakadkan. Objek yang diakadkan, modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau yang lainnya. Serta untuk modal dapat berupa aset perdagangan, yakni seperti barang-barang properti, perlengkapan, dan sebagainya yang termasuk pula aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi. Dan yang ketiga, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperkenalkan bagi salah satu dari mereka untuk menyantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya. Namun demikian, terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dan yang terakhir yaitu sighot, di mana harus berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis musyarakah. Nah, jenis-jenis musyarakah itu ada dua. Yang pertama syirkah imlak dan syirkah ukut. Nah, syirkah imlak sendiri itu pengertiannya syirkah yang terjadi bukan karena akad atau usaha tertentu. Jadi apa? Syirkahnya itu terjadi karena alami atau ijibari. Nah, kemudian syirkah imlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syirkah ikhtiar. Jadi syirkah ikhtiar itu syirkah sukarela, yaitu misal contohnya ada dua orang yang mendapat hibah atau wasiat. Nah, kemudian mereka itu keduanya menerimanya, maka keduanya itu saling menjadi sekutu dalam hak milik tersebut. Kemudian ada syirkah jabar atau syirkah paksaan. Nah, di sini itu terjadi dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka, dan kemudian barang tersebut itu barang yang diwariskan tersebut menjadi milik yang bersangkutan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembagian syirkah yang kedua, yaitu syirkah ukut, memiliki pengertian yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerja sama. Jadi melalui penanaman modal dan untuk keuntungannya melalui kesepakatan. Jadi untuk memulai transaksi itu dengan penanaman modal dan keuntungannya itu sesuai kesepakatannya. Nah, untuk pembagiannya itu juga ada 4. Yang pertama itu syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah mufadah, dan syirkah mudharabah. Implementasi produk musyarakah. Bentuk implementasi dari produk musyarakah dapat diterapkan pada pembiayaan proyek. Di sini antara nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek ini selesai, maka nasabah mengembalikan dana serta bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak bank. Bentuk implementasi yang kedua dapat diterapkan pada modal ventura. Lembaga keuangan yang diperbolehkan atau telah memenuhi persyaratan khusus dapat melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bank dapat melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara bertahap maupun singkat. Di
sini saya akan menjelaskan tentang contoh persyaratan administratif untuk pengajuan pembiayaan investasi. Untuk individu, syaratnya yang pertama yaitu formulir permohonan pembiayaan untuk individu, yang kedua fotokopi KTP dan kartu keluarga, yang ketiga fotokopi surat nikah bila sudah menikah, yang keempat fotokopi NPWP, yang kelima asli slip gaji dan surat keterangan kerja untuk pegawai atau karyawan, yang keenam laporan keuangan atau laporan usaha 2 tahun terakhir, yang ketujuh fotokopi mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir, yang kedelapan fotokopi rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir, yang kesembilan bukti legalitas jaminan yang terdiri dari SHM atau SHGB atau BPKB atau bilet deposito dan lain-lain, dan yang terakhir yaitu daftar kebutuhan dan bukti penawaran atas pengadaan rencana investasi yang diajukan. Sedangkan untuk institut atau perusahaan, syaratnya yang pertama yaitu surat permohonan pembiayaan dari manajemen atau pengurus, yang kedua NPWP institusi yang masih berlaku, yang ketiga legalitas pendirian dan perubahannya jika ada dan pengesahannya, yang keempat izin-izin usaha yang terdiri dari SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya jika dibutuhkan yang masih berlaku, yang kelima data-data pengurus perusahaan, yang keenam laporan keuangan 2 tahun terakhir, yang ketujuh fotokopi mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir, yang kedelapan buku legalitas jaminan yang terdiri dari SHM atau SHGB atau BPKB atau bilet deposito dan lain-lain, dan yang terakhir yaitu daftar kebutuhan dan bukti penawaran atas pengadaan rencana investasi yang diajukan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai manajemen pembiayaan konsumtif. Yang pertama yaitu pendahuluan. Konsumsi adalah kebutuhan individu yang meliputi kebutuhan atas barang maupun jasa. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh para pengguna dana ataupun nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok itu meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi ataupun lebih mewah daripada kebutuhan primer. Tujuan dari pembiayaan konsumtif yaitu ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya efek multiplier lebih cepat dibandingkan dengan memberi pembiayaan kepada sektor besar. Selain itu, dapat melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan plafon yang sangat fleksibel. Secara umum, pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah hanya diberikan kepada nasabah pengelola dana yang sudah memiliki usaha yang baru akan didirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ika Wijayanti dengan NIM 401190029. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya dan juga akadnya. Untuk yang pertama yaitu jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Yang kedua, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Dan yang terakhir yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitannya kepemilikannya dengan pemasok. Untuk selanjutnya yaitu jenis pembiayaan konsumen berdasarkan akad. Yang pertama yaitu pembiayaan konsumtif akad mudharabah. Ialah akad jual beli atas barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut. Penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
Mudharabah dalam teknis perbankan syariah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Yang kedua yaitu pembiayaan konsumen akad IMBT. Pembiayaan sewa beli adalah akad suatu barang antara bank dengan nasabah di mana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan finance lease. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Dalam pembiayaan ini yang menjadi objek sewa disyaratkan harus barang yang bermanfaat dan dibenarkan oleh syariat dan nilai dari manfaat yang dapat diperhitungkan atau diukur. Pembiayaan sewa beli ini dapat dilakukan dengan cara lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang berdasarkan syariah Islam membeli aset yang akan dibeli oleh nasabah. Setelah terbeli, maka lembaga tersebut menyewakan aset itu dalam jangka waktu dan harga yang ditentukan dalam perjanjian kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif akad ijarah. Sewa atau ijarah dapat dibagi sebagai bentuk pembiayaan. Pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Yang keempat, pembiayaan konsumtif akad istisna. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan istisna dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaannya, salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan konsumtif akad qard plus ijarah. Qard merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembeli barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Objek dari pinjaman qard sendiri adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga, ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Pinjaman qard biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Selanjutnya, Bank Syariah juga menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan menggunakan 4 skema. Skema yang pertama yaitu al-bai bersama ajil atau salah satu bentuk murabahah atau jual beli dengan angsuran. Pembiayaan ini untuk membeli barang dengan cicilan. Karena hal ini merupakan salah satu bentuk murabahah, maka syarat-syaratnya pun sama dengan pembiayaan murabahah. Letak perbedaannya yaitu pada pembayarannya, di mana pada pembiayaan murabahah itu pembiayaannya ditunaikan setelah berlangsungnya akad. Sedangkan pada pembiayaan al-bai bersama ajil, cicilannya baru dilakukan setelah nasabah menerima barang dan mampu memperlihatkan hasil usahanya. Skema yang kedua yaitu al-ijarah al-muntahiyah bin tamlik atau sewa beli. Skema yang ketiga yaitu al-musyarakah mutanakisah atau decreasing participation, di mana secara bertahap bank menurunkan nilai atau jumlah partisipasinya. Yang keempat ada ar-rohan untuk memenuhi kebutuhan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna, ar-rohan sebagai produk pinjaman berarti bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi barang yang digadaikan. Skema pembiayaan konsumsi tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder saja, sedangkan untuk kebutuhan primernya pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah.
atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan atau al-qard al-hasan, yaitu pinjaman dengan kewajiban mengembalikan pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan bank dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif. Yang pertama yaitu menentukan jenis kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah, yaitu berbentuk pembelian barang atau jasa. Yang kedua yaitu jika pembelian barang yang berbentuk ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika berbentuk work in proses atau masih dalam proses yang memerlukan waktu 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika dalam proses tersebut memerlukan lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Yang ketiga yaitu jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang di bidang jasa, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan ijarah. Alur penetapan akad pembiayaan konsumtif berdasarkan ada atau tidaknya bank lain yang turut serta dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sama. Bank dapat mengklasifikasikan pembiayaan ke dalam dua bentuk, yaitu 1. Pembiayaan sindikasi, 2. Pembiayaan non-sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan manajemen pembiayaan investasi. Jadi, pembiayaan investasi di sini yang dimaksudkan yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk rehabilitasi dan juga untuk modernisasi serta ekspansi dari usaha-usaha produksi. Nah, dapat dikatakan suatu pembiayaan tersebut suatu investasi itu apabila memenuhi ciri-cirinya, salah satunya yaitu terdapatnya barang dan modal. Selain itu juga perencanaannya alokasi itu matang dan tertata. Selain itu juga berjangka waktu. Terus di sini nasabah berhak untuk memilih metode pembayarannya. Dan secara umum bisa dikatakan suatu investasi itu biasanya dalam jumlah yang besar dan penghadapannya itu juga cukup lama. Adapun pembiayaan investasi dapat dilakukan dengan beberapa akad, diantaranya ada mudharabah muqayyadah, terus ada juga musyarakah. Nah, apabila kita akan melakukan suatu investasi tersebut, kita juga harus memenuhi persyaratan administrasinya, baik itu individu maupun institut atau perusahaan. Di sini kita juga bisa memahami tentang pembiayaan konsumtif, yang mana pembiayaan konsumtif ini merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Jadi, bank syariah dapat menyediakannya. Mereka menggunakan skema al-bai' bithamani ajil, ada al-ijarah, ada al-muntaha bitamli, terus juga ada al-musyarakah mutanagisahah dan ar-rohan. Sedangkan alur pelepasannya bisa mengklasifikasikannya ke dalam dua bentuk, yaitu sindikasi atau non-sindikensi. Baik, demikian dari penjelasan pembahasan manajemen pembiayaan investasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa kita bahas di diskusi nantinya. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.